Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Gelombang demi gelombang suara angin yang deras memotong langit di kejauhan. Sekelompok besar titik hitam kecil dengan cepat muncul sebelum akhirnya berubah menjadi banyak sosok manusia yang lewat. Angin kencang yang tercipta dari kecepatan tinggi menyebabkan banyak jurang seperti bekas luka muncul di lautan pohon di pegunungan di bawah. Selain itu, aura yang dipancarkan dari sejumlah besar ahli menyebabkan semua magical beast dalam pegunungan ini merintih pelan ketakutan. Bahkan beberapa dari magical beast peringkat tinggi yang kuat tidak berani terlalu aktif saat ini. Karena memiliki kecerdasan yang lemah, mereka dengan jelas tahu bahwa aura sebesar itu cukup untuk menghancurkan seluruh pegunungan. Kami akan mencapai markas besar, Aliansi Hitam, Kota Feng. Semuanya, hati-hati. Petik 2. Suara orang tua tiba-tiba terdengar di samping telinga semua orang saat mereka terbang melintasi langit. Hati-hati. Kota Feng saat ini adalah kota di mana Aliansi Hitam memiliki pertahanan yang paling ketat. Kami telah bertukar pukulan dengan mereka cukup sering selama 2 tahun ini. Tatapan Xiaoyan melihat ke arah tepi pegunungan saat sosok manusia segera melintas di sampingnya. Sosok Suqian muncul sebelum mengingatkan yang pertama. Iya, memang ada cukup banyak orang kuat di dalam kota. Saya dapat merasakan bahwa aura ini tampaknya cukup familiar. Sepertinya, kebanyakan dari mereka adalah mereka yang berpartisipasi dalam serangan diam-diam saat itu. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan jumlah ahli di dalam kota lebih jelas daripada Suqian. Suqian tidak terlalu terkejut dengan kemampuan Xiaoyan ini. Dia menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi yang agak gelap dan serius. Awalnya faksi-faksi yang tersebar ini memang bukan tandingan Akademi Jianan. Namun, setelah pembentukan Black Lions selama 2 tahun ini, kami tidak mendapatkan sedikit keuntungan. Petik 2. Black Lions begitu kuat. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya saat dia bertanya dengan suara lembut. Ada banyak sesepuh di Akademi Jianan, tapi kebanyakan dari mereka adalah kekuatan doang. Di sisi lain, beberapa pemimpin faksi di Black Lions adalah elit Dohuangs. Untung kami memiliki keunggulan numerik. Hanya karena ini kami nyaris tidak menstabilkan situasi. Suqian tersenyum pahit dan melanjutkan, saya mungkin memiliki kekuatan Dozong, tapi 2 orang tua emas perak yang tidak akan mati itu dapat menunda saya dengan bergandengan tangan. Jika kita ingin rata-rata kekuatan bertarung lainnya, kedua belah pihak bisa menjaga keseimbangan. Namun, dalam setiap konflik, Han Feng akan mengandalkan kekuatan api surgawi untuk dengan cepat mengalahkan para ahli akademi dalam dan bergandengan tangan dengan saudara-saudara emas perak untuk menyerangku. Anda juga harus tahu bahwa orang itu mungkin hanya puncak Do Huang tetapi, si Heart Flame adalah sesuatu yang harus saya tangani dengan hati-hati. Bahkan saya tidak berdaya jika mereka melawan 3 lawan 1. Petik 2. Meskipun kekuatan akademi dalam telah berkembang cukup banyak, itu jauh lebih kecil daripada perluasan para ahli di Aliansi Hitam. Anda juga seorang alkemis. Saya pikir Anda harus tahu kemampuan mengumpulkan alkemis tingkat 6. Manakah dari ahli dari daerah sudut hitam yang tidak menginginkan pil obat dari tangan Kaisar Pengobatan Han Feng? Petik 2. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tidak disangka Han Feng masih memiliki taktik ini. Dalam 2 tahun yang singkat, dia bisa mengandalkan kemampuan pengumpulannya untuk menciptakan faksi yang bisa bersaing dengan akademi tua seperti Akademi Jianan. Meskipun Akademi Jianan pasti memiliki cukup banyak orang yang benar-benar kuat yang tersembunyi di dalamnya, orang-orang ini adalah orang tua yang keras kepala yang tidak akan muncul kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Mereka tidak muncul bahkan ketika Akademi Jianan mengalami serangan hebat saat itu. Bahkan tidak perlu menyebutkan konflik semacam ini kepada mereka. Konflik yang mereka anggap tidak terlalu besar. Serahkan Han Feng padaku. Penatua pertama, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menangani Gold Silver Brothers, kan?
Xiao Yan tersenyum saat dia bertanya. Meskipun kedua orang tua ini dapat mengandalkan kolaborasi kembar mereka yang luar biasa untuk bertarung sementara denganku, mereka akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan begitu semuanya berlarut-larut. Kesenjangan antara Do Zong dan Do Huang bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diselesaikan. Su Qian akhirnya menghela nafas lega saat dia dengan percaya diri berbicara saat mendengar janji Xiao Yan. Itu bagus. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Tetua pertama, bisakah kamu menyerahkan Han Feng kepadaku jika kita berhasil menang dalam pertempuran ini dan menangkapnya? Su Qian terkejut saat mendengar ini. Tatapannya tampak memiliki makna yang lebih dalam saat dia melihat Xiao Yan. Dia berkata, apakah kamu mengejar si Heart Flame di tubuhnya? Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Si Heart Flame memang merupakan Heavenly Flame yang sangat berharga. Namun, menurut apa yang aku tahu, tampaknya alkemis paling bisa mengendalikan satu jenis api surgawi. Anda tiba-tiba sekarang mengontrol dua jenis dan bahkan dapat terus mengontrol jenis ketiga. Su Qian tersenyum. Nada suaranya dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tangan Xiao Yan terkepal tanpa ada yang memperhatikan di bawah lengan bajunya. Dia tersenyum tipis, seseorang harus menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan kekuatan. Penatua pertama hanya tahu bahwa saya memiliki dua jenis api surgawi, tetapi tidak tahu persis jenis penyiksaan dan rasa sakit yang saya alami di magma bawah tanah. Jika bukan karena keberuntungan, sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari bawah tanah, juga tidak memiliki kualifikasi untuk memikirkan apa yang terlalu berbahaya. Petik 2. Mungkin mencoba untuk mengontrol Heart Sea Flame dapat menyebabkan saya mengalami penderitaan hidup dan mati. Namun, selalu ada peluang dalam segala hal. Apa yang saya kejar mungkin adalah peluang sukses terendah. Ini karena saya tahu bahwa begitu saya berhasil, saya akan dapat memperoleh kekuatan yang cukup hanya dengan itu. Jika saya gagal, digigit oleh api surgawi, terlalu umum. Petik 2. Anda mencoba mempertaruhkan hidup Anda lagi. Su Qian terkejut sesaat sebelum menghela nafas. Dia berkata, dengan bakat Anda pasti akan memiliki pencapaian yang signifikan jika Anda berlatih secara normal. Target saya tidak disebut pencapaian signifikan. Xiao Yan tertawa pelan. Ambisi yang terkandung dalam senyuman itu adalah sesuatu yang bahkan membungkam rubah tua seperti Su Qian. Hanya pada saat ini dia mendapatkan sedikit pemahaman bahwa dia sepertinya telah meremehkan anak kecil yang telah berulang kali menunjukkan keajaiban ini. Baik, jika kita muncul sebagai pemenang kali ini dan berhasil menangkap Han Feng, aku akan menyerahkannya kepadamu. Su Qian terdiam sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Tangannya menepuk pundak Xiao Yan, dan menggunakan suara yang tidak bisa didengar siapapun untuk berbicara dengannya dengan lembut. Selain itu, jika kamu memiliki kesempatan, kamu bisa menyapa Yao Zunze untukku. Saat itu, dia berteman dengan kepala sekolah. Petik 2. TL, Zunze, sikap hormat untuk menyapa Do Zun. Sayap api hijau giok yang mengepak di punggung Xiao Yan berhenti. Matanya juga sedikit menyusut saat ini saat dia menoleh untuk melihat wajah Su Qian yang tersenyum. Kamu, bagaimana kamu merasakannya? Anak kecil, jangan meremehkan penglihatan seorang elit Do Zong. Apalagi, saya pernah bertemu Yao Zunze di masa lalu. Namun, saya belum mencapai posisi ini saat itu. Su Qian tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Dia berkata, tenang, saya tidak akan membocorkan masalah ini. Namun, dari pandangan dendammu dengan Han Feng, aku mungkin bisa menebak bahwa masalah kematian Yao Zunze saat itu pasti ada hubungannya dengan orang ini. Petik 2. Tubuh tegang Xiao Yan perlahan rileks. Dia diam-diam mengangguk dan hatinya tiba-tiba benar-benar rileks. Saat ini dia sudah bukan lagi Douling kecil dari 2 tahun lalu. Mengingat kekuatannya saat ini, bahkan Su Qian, yang ada di depannya,
mungkin tidak bisa membunuhnya jika dia menggunakan semua kekuatannya. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan bahwa dia dapat melindungi guru meskipun berita tentang Yao Lao bocor. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Senyum tipis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya saat dia memikirkan semua yang telah terjadi di masa lalu. Selama bertahun-tahun, pemuda yang membutuhkan perlindungan Yao Lao saat itu tanpa sadar telah berubah menjadi orang yang benar-benar kuat. Xiao Yan saat ini akhirnya bisa meninggalkan perlindungan sayap Yao Lao dan melayang di langit. Kalau begitu, terima kasih tetua pertama karena menjaga rahasianya. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Suqian. Dia segera menoleh dan menatap ke ujung jauh dari pandangannya. Pegunungan hijau subur yang pernah ada perlahan-lahan menghilang. Aura yang agak familiar di kejauhan bahkan lebih jelas. Kita sudah sampai. Suqian mengangkat matanya. Kilatan dingin berkedip di matanya saat suara dinginnya tiba-tiba bergema di samping telinga semua orang. Semuanya, hari ini akan menentukan apakah kita bisa membasuh penghinaan dari serangan diam-diam yang dilancarkan bajingan ini di akademi dalam waktu itu. Ya Pak, banyak tangisan terdengar dari langit berbarengan. Tiba-tiba, aura yang kuat muncul dengan tiba-tiba. Di bawah peningkatan aura kuat dari formasi besar seperti itu, bahkan awan di langit terguncang hingga berubah menjadi bintik putih terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh langit. Siu, siu. Petik 2. Banyak sosok hitam terbang melintasi langit yang jauh seperti meteorit saat aura besar melonjak. Setelah itu, mereka bergegas menuju kota yang memiliki reputasi cukup hebat bahkan di wilayah sudut hitam. Aura besar yang dilepaskan oleh banyak orang kuat dari akademi dalam ini tidak disembunyikan dengan cara apapun. Oleh karena itu, tekanan aura itu telah menutupi keseluruhan kota Feng bahkan sebelum mereka tiba. Dalam sekejap, kota yang semula berisik itu pada dasarnya menjadi sunyi dalam sekejap. Banyak tatapan kaget mengarah ke arah asal aura itu. Dari mana asal pencuri? Anda berani menyerang kota Feng kami? Petik 2. Sekelompok besar sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar dari rumah pribadi di tengah kota tidak lama setelah aura menutupi kota Feng. Akhirnya, mereka berpencar dan tetap melayang di udara. Orang di depan mengenakan jubah alkemis. Tawa dinginnya seperti guntur yang mulai menyebar dengan ledakan setelah dicampur dengan dokinya. Kota segera mulai mendidih saat mereka melihat banyak sosok manusia muncul di langit. Sebagai pemilik kota Feng, reputasi Han Feng tidak tertandingi oleh siapapun di tempat ini. Tentu saja, orang-orang di wilayah sudut hitam hanya percaya pada yang kuat. Han Feng secara alami memiliki kekuatannya sendiri untuk memiliki reputasi seperti itu di tempat ini. Jika seseorang yang lebih kuat muncul, reputasinya ini kemungkinan akan turun secara tiba-tiba. Han Feng, saat itu, kamu menyerang akademi dalam kami. Hari ini, kita akan menyelesaikan semua dendam kita sepenuhnya. Petik 2. Suara Han Feng baru saja terdengar ketika suara agung tua berguling dari jauh. Segera, banyak sosok muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Siu, siu, siu. Petik 2. Sosok manusia melintas dan tiba di langit sebelum akhirnya berdiri di udara kosong di luar kota Feng. Tekanan yang sangat besar menyebar dan menelan seluruh tempat. Han Feng menyempitkan pandangannya dan perlahan-lahan menyapu banyak ahli dari akademi dalam. Sesaat kemudian, akhirnya tiba-tiba berhenti. Tempat di mana matanya berhenti karena terkejut adalah pemilik aura panas yang bahkan ditakuti oleh si Heart Flame. Sungguh tak terduga, sebenarnya kamu, Xiao Yan. Wajah Han Feng berkedut sedikit saat suaranya yang gelap dan serius perlahan bergema di langit. Seluruh kota sekali lagi mendidih di bawah nama ini yang pada dasarnya diketahui semua orang di dalam kota sudut hitam. Ekspresi Han Feng gelap dan serius saat dia memelototi pemuda berjubah hitam di langit di luar kota Feng. Hatinya tanpa sadar kewalahan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang bahkan menyebabkan si Heart Flame menjadi takut sebenarnya adalah orang ini.
Saat jantungnya berputar, Han Feng juga merasa ragu. Meskipun Xiao Yan mengendalikan api inti teratai hijau, peringkat api ini di peringkat api surgawi berada di belakang api hati laut. Bagaimana itu bisa menyebabkan si Heart Flame menjadi takut? Situasi seperti itu tidak terjadi 2 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi pada bocah ini selama 2 tahun terakhir ini? Mata Han Feng berkedip-kedip tanpa henti. Dia samar-samar bisa menebak bahwa perubahan seperti itu pasti sangat terkait dengan hilangnya Xiao Yan selama 2 tahun terakhir ini. Aku tidak melihatmu selama 2 tahun, tapi sungguh tidak terduga bahwa kamu menjadi semakin mengesankan. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia menatap Han Feng di langit sebelum dia tersenyum dan berkata, kamu beruntung untuk menjaga hidupmu saat itu. Aku ingin tahu apakah kamu akan beruntung hari ini. Petik 2. Han Feng tersenyum dengan amarah yang ekstrim di hadapan kata-kata Xiao Yan yang jelas-jelas menyinggung perasaan. Dia berkata, dasar anak nakal yang sombong. Saat itu, Anda berani bersaing dengan saya karena Anda meminjam kekuatan. Untuk apa sombong? Orang tua yang tidak akan mati itu seharusnya ada di dalam tubuhmu kan? Petik 2. Dengan persepsi Han Feng yang sebanding dengan elit Dozong, dia secara alami merasakan sesuatu ketika Xiao Yan meminjam kekuatan Yao Lao saat itu. Namun, dia tidak sempat mempedulikannya karena dia terdesak waktu. Setelah menenangkan diri selama 2 tahun ini, lonjakan tiba-tiba kekuatan Xiao Yan dan kekuatan spiritual yang agak akrab dengan cepat memberi Han Feng jawabannya. Hari ini, saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk membantu membersihkan rumah bagi guru. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Ada kepekatan dalam senyumannya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak tersembunyi. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat, Junior. Han Feng tertawa dingin. Xiao Yan saat ini masih hidup. Dalam hal ini, Han Feng tahu bahwa dia mungkin tidak bisa lagi menyembunyikan alasan kematian Yao Lao. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun ketika dia berbicara. Apalagi, dia bahkan merencanakan sesuatu yang bahkan lebih ganas jauh di dalam hatinya. Yao Lao mungkin telah mati, tetapi bentuk spiritual tetap ada. Organisasi yang mengerikan dan misterius itu memiliki minat yang sangat besar untuk jenis tubuh spiritual yang kuat ini. Selama dia menyebarkan berita ini, organisasi misterius itu dengan sendirinya akan pergi dan mencarinya. Saat itu, Xiao Yan akan turun ke situasi di mana hidupnya terus-menerus dikejar. Han Feng memang memiliki beberapa hubungan dengan organisasi misterius yang mengkhususkan diri dalam penangkapan tubuh spiritual di benua itu. Pembunuhannya terhadap Yao Lao saat itu hanya berhasil karena partisipasi mereka. Jika tidak akan mungkin baginya untuk berhasil sendirian mengingat kekuatan puncak Yao Lao saat itu bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menyerang Yao Lao saat dia sedang lengah. Dozun, bagaimana mungkin yang disebut elit kelas legendaris ini hanya nama kosong? Alamat yang dilontarkan Han Feng dari mulutnya juga menyebabkan para ahli di kedua sisi langit sedikit terkejut. Itu lama kemudian sebelum tatapan aneh mereka menyapu keduanya. Guru Han Feng saat itu adalah Yao Zunze, Yao Chen, yang terkenal di seluruh benua saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, masih banyak orang yang mengingat dengan kuat nama yang memiliki ketenaran tanpa batas ini. Dari bentuk alamat yang digunakan Han Feng, sepertinya Xiao Yan ini sebenarnya adalah murid Yao Zunze. Namun, bukankah dikabarkan bahwa Yao Zunze telah meninggal? Bagaimana mungkin dia masih memiliki murid lain? Terlebih lagi, kedua murid ini tidak hanya tidak memiliki hubungan seperti saudara dengan guru yang sama, melainkan musuh yang menginginkan kehidupan satu sama lain. Kelompok pertanyaan tanpa jawaban memenuhi pikiran orang, menyebabkan kepala mereka dipenuhi kabut. Apapun masalahnya, bentuk alamat oleh Han Feng ini samar-samar menyebabkan status Xiao Yan tiba-tiba meningkat pesat. Murid Yao Zunze, jika status ini menyebar, kemungkinan itu akan menyebabkan namanya melambung. Lagi pula, sebagai Grandmaster Alkemis,
Pencapaian Yao Lao dalam hal alkimia adalah sesuatu yang tidak banyak orang bisa lampaui bahkan sampai hari ini. Penatua pertama Suqian, bolehkah saya bertanya apa motif Anda memimpin sekelompok besar ahli ke kota Feng hari ini? Tatapan Han Feng beralih dari Xiaoyan ke Suqian di samping dan bertanya sambil tersenyum. Kita semua mengetahuinya dengan sangat baik. Jadi mengapa ada kebutuhan untuk mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Suqian tersenyum dingin, dan tidak memberi Han Feng wajah apapun ketika dia berbicara. Saat itu, kamu memimpin orang untuk melancarkan serangan diam-diam ke akademi dalamku. Anda memberitahu saya jika saya harus membalas dendam untuk itu. Petik 2. Tetua pertama, kata-katamu terlalu berat. Api surgawi, lahir dari alam. Setiap orang berhak mendapatkannya. Metode penyegelan di akademi dalam tidak disarankan. Saya hanya berharap untuk membiarkannya lolos dari kehidupan yang terkendali itu. Apa yang salah dengan itu? Han Feng tersenyum. Kata-katanya bermartabat seolah-olah diisi dengan kebenaran. Namun, tidak ada yang hadir adalah orang bodoh. Bahkan penduduk kota di kota Feng tidak berkomitmen terhadap kata-kata ini. Kata kebenaran tidak ada di wilayah sudut hitam. Hanya manfaat bagi diri sendiri yang akan berkuasa. Suqian melirik Han Feng dengan acuh tak acuh dan berkata, aku tidak akan berdebat denganmu. Hanya ada satu masalah yang saya kejar dengan datang hari ini. Apa itu? Hancurkan Black Lions. Suqian berbicara dengan tenang. Saat ini, Black Lions pada dasarnya adalah aliansi terkuat di Black Corner Region. Selain itu, aliansi ini sering memandang Akademi Jianan dengan kebencian. Selama 2 tahun ini, aliansi hitam telah menjadi duri di hati Suqian. Jika tidak diambil, duri ini akan membuatnya merasa tidak nyaman saat tidur dan makan. Senyum di wajah Han Feng perlahan ditarik saat dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Sejak kapan penatua pertama menjadi begitu kekanak-kanakan? Apakah Akademi Jianan Anda memiliki kualifikasi untuk membuat saya membubarkan Black Lions? Petik 2. Anda dapat mencoba. Suqian tanpa ekspresi. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya saat kakinya perlahan melangkah maju. Segera, aura menakutkan dari seorang elit Douzong melonjak keluar dari tubuhnya. Seperti awan tebal, itu menutupi semua ahli di wilayah sudut hitam. Suqian telah mengumpulkan sekelompok besar ahli ke tempat ini karena dia ingin sepenuhnya mengangkat tumor yang dikenal sebagai aliansi hitam dan untuk menghapus penghinaan sebelumnya. Oleh karena itu, setiap kata hanyalah awal yang tidak berguna. Hasil akhirnya akan tetap menjadi pertarungan yang akan menentukan pemenangnya. Cek-cek, penatua Suqian benar-benar mengesankan. Apakah Anda tidak menderita banyak kerugian selama 2 tahun terakhir ini? Namun Anda tetap dengan keras kepala datang dan mencari lebih banyak kepahitan. Tawa aneh tiba-tiba terdengar. Sosok emas dan sosok perak bergegas keluar dari sisi langit mereka dengan cara seperti kilat, dan segera berdiri menghadap Suqian dari kejauhan. Dua aura kuat terjalin satu sama lain sebelum menggumpal bersama dan menerobos awan, benar-benar menekan aura tekanan Suqian. Selain yang disebut emas perak bersaudara, tidak ada orang lain di wilayah sudut hitam ini yang bisa bersaing dengan Suqian. Karena penatua pertama Suqian dengan keras kepala ingin mencari masalah dengan aliansi hitam, Anda seharusnya tidak menyalahkan kami karena tidak memberi Anda wajah. Han Feng tertawa dingin. Tatapannya segera beralih ke Xiaoyan dan tertawa dengan kejam. Namun, karena kamu telah memberiku hadiah seperti itu, aku tidak akan membiarkan Akademi Jianan tampak terlalu menyedihkan. Semua anggota Black Lions, dengarkan. Mata Han Feng tiba-tiba menjadi keras saat dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, sebagai aliansi terkuat di wilayah sudut hitam. Sepertinya tidak ada yang mau bergabung dengan kita jika kita membiarkan orang-orang ini menginjak kita, hadapi hari ini. Oleh karena itu, tunjukkan pada semua orang kemampuanmu yang sebenarnya,
dan biarkan orang-orang tua yang hanya tahu cara mengajar siswa ini mengerti bahwa aliansi hitam, kami bukanlah tempat yang lembut yang dapat mereka jepit sesuka mereka. Petik 2. Ya Pak. Berbagai kepala daerah sudut hitam yang menjadi agak tidak sabar menanggapi serempak saat suara Han Feng terdengar. Segera, banyak aura kuat melonjak. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman buas saat mereka melihat barisan Akademi Jianan di luar kota. Selama konflik dalam 2 tahun ini, Akademi Jianan akan kembali dengan putus asa setiap kali mereka datang untuk mencari masalah. Oleh karena itu, mereka tidak lagi takut pada Akademi Jianan seperti dulu. Semuanya, orang-orang ini melancarkan serangan diam-diam ke Akademi dalam saat itu dan hampir menghancurkan Akademi dalam kita. Kami pasti harus membalas dendam. Hari ini akan menjadi waktu di mana kita sepenuhnya mengakhiri dendam ini. Pertaruhkan hidup Anda untuk berjuang jika Anda tidak ingin kembali dengan cara yang menyedihkan. Tangisan Sukian agak berat saat ini. Ada benang di matanya. Pertarungan dengan Black Lions selama 2 tahun ini adalah saat-saat paling menyedihkan sepanjang hidupnya. Sekarang dia mendapat bantuan dari orang yang kuat seperti Xiao Yan, tidak lagi dibuat-buat untuk menghapus penghinaan ini. Wajah para ahli dari Akademi Dalam langsung memerah saat mereka mendengar teriakan Sukian. Perasaan putus asa yang mereka rasakan di hati mereka tidak lebih lemah dari apa yang dirasakan Sukian. Meskipun ada banyak tindakan berulang kecil dalam wilayah sudut hitam, tidak ada yang berani memprovokasi Akademi Jianan dengan cara ini. Namun, setelah mereka menderita kerugian selama 2 tahun ini, orang-orang dari wilayah sudut hitam ini menjadi lebih sombong. Sekarang, mereka sebenarnya tidak memandang Akademi Dalam dengan serius. Ini benar-benar penghinaan bagi mereka yang berasal dari Akademi Dalam. Banyak aura kuat menyebar. Meskipun aura individu para ahli dari Akademi Dalam lebih lemah daripada aliansi hitam, jumlahnya lebih besar. Karenanya, kedua belah pihak serupa dalam hal pertarungan antar aura. Xiao Yan, aku akan menyerahkan Han Feng padamu. Dia adalah sosok yang sangat kritis. Begitu dia berhasil menyingkirkan Anda, kemungkinan besar dia bisa memengaruhi kemenangan atau kekalahan pertarungan. Oleh karena itu, Anda harus menundanya sampai saya mengalahkan Gold Silver Brothers. Sukian menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan dengan serius. Oleh karena itu, kepentinganmu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Meskipun aku tidak akan membual dan memberitahumu bahwa aku akan membunuhnya, paling tidak, dia tidak akan punya waktu untuk ikut campur di tempat lain. Saya bisa menjamin Anda dalam hal ini. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berbicara. Itu bagus. Apakah Akademi Batin kita akan mundur dengan menyedihkan dalam pertempuran hari ini? Semuanya terserah Anda. Sukian menghela nafas lega. Dia jelas mengerti bahwa mengingat karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu jika dia tidak memiliki kepercayaan diri. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan mengunci pandangannya ke Han Feng di langit kota. Mulutnya bergerak sedikit dan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua ditransmisikan dengan cara yang sangat lembut dan lemah. Aku akan mengambil api surgawi di dalam tubuhmu. Alis Han Feng sedikit bergetar. Kekejaman melintas di matanya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari jauh sebelum mengepalkannya dengan tiba-tiba. Junior, apapun yang terjadi, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini. Senyuman buas terkandung di sudut mulut Han Feng. Dia segera memiringkan kepalanya dan suara samar bergema di langit. Itu benar-benar menyebabkan atmosfer cemas yang ditarik pedang meletus. Membunuh mereka, jangan menunjukkan belas kasihan. Suasana cemas yang ditarik pedang tiba-tiba meletus mengikuti suara Han Feng. The Gold Silver Brothers adalah yang pertama bergerak. Doki yang kuat terjalin bersama dan kedua sosok manusia itu tampaknya telah bergabung saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat secara eksplosif ke arah Sukian.
Tubuh mereka melayang di langit saat gelombang dentuman sonik yang dalam dan dalam dipancarkan. Kedua orang tua ini adalah yang terkuat dalam wilayah sudut hitam yang kacau balau ini. Secara alami, mereka memiliki beberapa kemampuan yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Momentum seperti itu sebanding dengan Do Zong biasa. Su Qian tertawa dingin ketika dia melihat bahwa Gold Silver Brothers memiliki target yang jelas. Selama 2 tahun ini, dia telah bertarung dengan dua orang ini tidak kurang dari 10 kali. Meskipun mereka berdua bisa mengandalkan kolaborasi hebat mereka untuk bertarung dengannya, ini hanya sementara. Dia memiliki keyakinan bahwa selama tidak ada yang mengintervensi di tengah pertarungan, dia pasti bisa menghabisi dua orang tua ini. Tangan Su Qian yang agak keriput terulur dari lengan bajunya. Tatapannya sekali lagi diarahkan ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Aku akan menyerahkan Han Feng padamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi cahaya yang mengalir keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan Gold Silver Brothers di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Riak yang tiba-tiba meletus berubah menjadi gelombang yang dengan cepat menyebar dari titik kontak. Ketiga sosok manusia baru saja bersilangan ketika mereka berubah menjadi sosok yang terlihat samar-samar di tengah banyak suara angin deras yang muncul satu demi satu. Tabrakan doki yang intens meledak dengan cepat, tampak seperti kembang api yang indah, tetapi penuh dengan bahaya. Aura para ahli dari kedua sisi benar-benar terseret saat Su Qian bertabrakan dengan saudara emas perak. Sesaat kemudian, banyak sosok yang dibungkus di bawah doki yang kuat berubah menjadi sinar cahaya yang ditembakkan di bawah raungan marah yang tiba-tiba meletus. Akhirnya, mereka berubah menjadi hujan meteor yang bertabrakan dengan ledakan di depan tak terhitung banyaknya tatapan panas di bawah. Ada beberapa ahli Do Huang di antara para ahli dari wilayah sudut hitam. Di sisi lain, ada lebih sedikit Do Huang di sisi akademi dalam. Untuk mengatasi kelebihan elit Do Huang itu, diperlukan 3 ahli Do Huang per Do Huang untuk menahan mereka. Pemahaman dan kerjasama antara sesepuh dari akademi dalam ini cukup baik. Oleh karena itu, melalui kolaborasi mereka setidaknya mampu menahan Do Huang sampai Do Huang tidak dapat pergi bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka. Kakak kedua, hati-hati. Xiao Yan perlahan menghela nafas saat melihat kembang api energi yang dipancarkan ke segala arah. Dia menoleh untuk menghadap Xiao Li yang tetap diam dan berbicara dengan lembut. Xiao Li mengangkat kepalanya sedikit saat tatapannya menyapu medan perang yang sangat besar tidak jauh dengan tatapan seperti serigala yang ganas. Dia segera mengangguk dan tertawa agak licik. Tenang, aku tidak akan pergi dan menantang Do Huang. Selama saya tidak bertemu dengan seseorang yang abnormal seperti Anda, saya memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Do Huang lainnya. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan menjabat tangannya. Botol giok transparan seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ada nyala api berwarna hijau seperti kehidupan yang tergantung di dalam botol giok. Jari Xiao Yan menyentuh botol giok sebelum memasukkannya ke arah Xiao Li tanpa meninggalkan jejak. Dia dengan lembut berkata, kamu bisa menuangkan doki dan segera melemparkannya jika kamu bertemu lawan yang merepotkan. Ini adalah... Xiao Li menerimanya dengan sangat cepat dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Saya telah menggunakan api surgawi setelah menggabungkannya untuk membuat api teratai Buddha Engri skala kecil. Saya menamakannya botol teratai api. Meskipun ledakan yang dibuat tidak akan memiliki jenis kekuatan Engri Buddha Lotus Flame yang sebenarnya, itu pasti akan sangat berguna pada saat-saat kritis. Sayangnya, terlalu sulit untuk membuatnya. Jika tidak, jika saya memberi Anda 100 atau 80 dari mereka, kemungkinan Anda akan dapat meledakkan Do Huang sampai dia menjadi babak belur jika Anda bertemu dengan salah satunya. Xiao Yan tertawa gelap. Hal ini adalah sesuatu yang secara kebetulan dia pikirkan. Jika itu di masa lalu, kemungkinan Xiao Yan tidak akan bisa membuatnya bahkan jika dia dipukuli sampai mati.
Apalagi benda ini paling lama bisa dipertahankan selama 3 hari karena membutuhkan tenaga untuk memeliharanya. Jika seseorang tidak menggunakannya dalam 3 hari, itu akan hilang secara otomatis. Secara keseluruhan, bagaimanapun, itu bukan gadget yang buruk. Kamu selalu suka menciptakan hal-hal ini. Xiao Li tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, baiklah, kamu juga harus lebih berhati-hati. Bajingan Han Feng itu bukanlah orang biasa. Jika Anda benar-benar tidak bisa menghadapinya, Anda harus melarikan diri sendiri. Ingat, klan Xiao hanya bisa mengandalkanmu. Petik 2. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, sayap berwarna perak seperti kilat di punggungnya mengepak. Guntur gemuruh samar muncul, dan tubuhnya segera menjadi seperti pedang yang melesat ke medan pertempuran besar yang kacau di langit. Tatapan Xiao Yan mengirim Xiao Li pergi saat yang terakhir bergegas ke medan pertempuran yang kacau balau. Dia tersenyum sedikit. Baru saat itulah dia mengangkat matanya dan menyapu mereka ke satu-satunya orang yang tersisa di langit yang belum bergerak, Han Feng. Han Feng tampaknya merasakan sesuatu saat tatapan Xiao Yan diarahkan padanya. Tatapan yang berhenti di medan pertempuran yang kacau perlahan berbalik sebelum akhirnya bertabrakan dengan tatapan Xiao Yan. 4 mata terjalin satu sama lain saat percikan api yang dipenuhi dengan niat membunuh merembes keluar. Ledakan energi yang berisik perlahan melemah saat mereka berdua saling berhadapan. Keheningan khusyuk semacam ini berlanjut sejenak sebelum dua sosok yang diam dan tidak bergerak itu secara bersamaan menghilang dari tempat aslinya dengan cara seperti hantu. Menjadi dua orang yang memiliki perhatian paling banyak di dalam medan pertempuran, hilangnya Xiao Yan dan Han Feng menyebabkan suara-suara terkejut yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari bawah. Ketika semua orang tercengang karena lenyapnya kedua orang ini, dua sosok manusia secara aneh muncul sekali lagi di bagian tertentu langit. Namun, jarak antara mereka berdua kali ini tidak lebih dari beberapa puluh meter. Junior, apa kau tidak berencana memanggil orang tua itu untuk membantumu kali ini? Han Feng memandang pemuda berjubah hitam di depannya jauh dari medan pertempuran yang kacau balau. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan yang mengejek. Dia perlahan mengangkat tangannya dan nyala api biru tua menggeliat. Temperatur yang tinggi menyebabkan temperatur sekitar meningkat. Namun, Xiao Yan, yang berada tidak jauh di depannya, tidak tergerak meskipun semua ini. Dia telah mengalami lingkungan yang keji di dunia magma. Temperatur kecil ini tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mengejutkannya. Bagaimana saya bisa meminta guru untuk melakukan sesuatu seperti membersihkan rumah? Senyum Xiao Yan hangat, namun, dia tidak menyembunyikan rasa dingin yang tersembunyi di senyuman itu. Membersihkan rumah, menghilangkan pengkhianat. Mata Han Feng menatap Xiao Yan dengan saksama. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan suara lemah, saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa dia tidak memberikan flame mantra kepada saya saat itu? Saya adalah muridnya yang paling berprestasi, dan yang paling dia sukai. Jika dia menyerahkan flame mantra kepada saya pasti akan menghormatinya seperti yang saya lakukan di masa lalu. Tujuan akhirnya adalah sesuatu yang dia cari sendiri. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi serius. Suaranya dipenuhi dengan ejekan dan dingin, tanpa guru, kamu hanya akan menjadi yatim piatu tanpa apa-apa. Guru memandang Anda seperti putranya sendiri. Namun, Anda mengkhianatinya hanya karena flame mantra. Sungguh pujian menyebutmu binatang. Petik 2. Karena dia memperlakukan saya seperti putranya sendiri, mengapa dia tidak memberikan flame mantra kepada saya? Saya tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah memberikannya kepada saya. Hak apa yang Anda miliki untuk mendapatkannya? Han Feng tiba-tiba meraung dengan marah. Wajahnya galak dan menakutkan. Anda sudah mendapatkan flame mantra. Wajar jika Anda dapat bertindak begitu bermoral. Jika Anda, sebagai muridnya, tahu bahwa dia memiliki metode Qi yang tiada taraf, tetapi pada akhirnya menolak untuk memberikannya kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan?
Aku takut kamu akan mirip denganku. Petik 2. Xiaoyan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan lembut, seekor binatang akan selalu menggunakan mata binatang untuk melihat dunia ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Petik 2. Ekspresi Han Feng menjadi buas. Tubuhnya bergetar berulang kali. Hanya beberapa saat kemudian dia berhasil menekan dorongan di dalam hatinya untuk merobek Xiaoyan menjadi 10.000 keping. Senyuman kaku terlihat di wajahnya saat dia berkata, "Junior, selama kamu bersedia menyerahkan versi lengkap Flame Mantra, aku bisa menyerahkan seluruh Black Lions kepadamu. Bukankah kamu juga seorang alkemis? Saya juga bisa memberi Anda banyak formula obat tingkat tinggi. Selama Anda setuju, saya akan menerima kondisi apapun yang Anda usulkan. Apa yang kamu katakan?" Xiaoyan setengah tersenyum saat dia mengamati orang di depannya yang tiba-tiba mengubah ekspresinya. Itu seperti menonton badut. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan benar-benar menganggukkan kepalanya di depan tatapan terkejut Han Feng. Yang pertama tertawa dan berkata, "Ya, Anda dapat menggunakan hidup Anda untuk menukarnya." Kejutan di mata Han Feng perlahan mundur. Dia menghirup udara dalam-dalam dan kebiadaban di wajahnya perlahan menghilang. Pada saat ini, dia tampaknya telah sekali lagi memulihkan sikap kaisar pengobatan di wilayah sudut hitam. Tatapannya gelap dan pekat saat dia menatap pria muda berjubah hitam yang tersenyum di depannya. Dia berkata, "Karena itu masalahnya, saya hanya bisa menangkap Anda. Yakinlah bahwa saya memiliki banyak taktik. Pada saat itu, saya tidak akan khawatir jika Anda tidak menyerahkan Flame Mantra kepada saya. Selain itu, saya juga akan mengambil api inti teratai hijau di dalam hati Anda dan membiarkan Anda menjadi orang yang sama sekali tidak berguna." Petik 2. Xiaoyan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya di hadapan kata-kata Han Feng yang mengandung jejak-jejak jahat. "Sejujurnya, aku juga sangat menghargai si Heart Flame di tubuhmu. Saya pikir itu mungkin memungkinkan Flame Mantra saya berkembang ke tingkat yang sangat tinggi." Petik 2. Kalau begitu, aku akan melihat apakah kekuatanmu sekuat mulutmu. Han Feng tersenyum gelap. Doqi mengalir dengan liar di dalam tubuhnya sebelum nyala api biru tua melonjak ke langit dari tangannya. Itu seperti tirai air yang jatuh dari langit, dan itu memiliki aura yang sangat agung. Tirai api berwarna biru yang tiba-tiba meletus segera menarik banyak sekali tatapan mata dari kota. Suara-suara terkejut tanpa sadar terdengar dari dalam kota ketika mereka melihat api berskala besar ini. Selama 2 tahun ini, saya juga secara bertahap menyentuh penghalang elit Dozong. Saya saat ini jauh lebih kuat dari saya di masa lalu. Terakhir kali, saya terluka parah oleh Anda karena saya telah meremehkan teratai api Anda itu. Anda tidak akan beruntung kali ini. Tubuh Han Feng tergantung di tirai api biru tua yang jatuh dari langit. Dia menatap Xiaoyan dari atas saat dia berbicara dengan senyum dingin. Xiaoyan dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat tirai api biru tua yang besar. Api hijau giok mulai naik dari tubuhnya sebelum menyelimuti seluruh tubuhnya. Api hijau giok tua. Mata Han Feng tiba-tiba menyusut saat melihat nyala api hijau tua muncul. Dia ingat dengan jelas bahwa api inti teratai hijau saat itu bukanlah warna ini. Ekspresi Han Feng berubah tiba-tiba saat dia merenung sambil merasakan kehilangan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk terkejut. Dia melihat tirai api biru tua miliknya, yang jatuh dari langit, tampaknya merasakan semacam kehadiran yang kuat karena dengan cepat menjadi lamban. Han Feng tercengang saat dia merasakan si Heart Flame menjadi agak lamban. Dia bisa dengan jelas merasakan ketakutan yang dipancarkan dari nyala api. Xiaoyan tersenyum saat melihat tirai api yang tiba-tiba menjadi lamban. Gumpalan api hijau tua dengan lembut naik di jarinya saat dia berbicara dengan tawa lembut. "Senior, tampaknya api surgawi, Anda sedikit takut dengan api surgawi, saya." Kamu mengubah api surgawi."
Mata Han Feng menatap tajam ke nyala api hijau tua yang menggeliat di tubuh Xiao Yan. Meskipun api semacam itu tidak secara terang-terangan menampilkan aura mengerikan, Han Feng masih bisa secara samar-samar merasakan betapa menakutkannya nyala api hijau tua itu dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang sangat tajam. Xiao Yan tersenyum menghadapi ekspresi terkejut Han Feng. Gumpalan api hijau tua dengan nakal mengalir di ujung jarinya seperti roh. Kadang-kadang, ruang akan terdistorsi samar-samar saat ekor gumpalan lewat. Senior, aku akan membantu guru menyelesaikan luka yang dideritanya saat itu. Xiao Yan mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan penguasa suan berat yang besar muncul. Dengan gelombang, penguasa berat itu membawa angin yang menekan sebelum menunjuk Han Feng dari kejauhan. Ekspresi Han Feng serius. Dia mengepalkan tangannya dengan erat saat api biru tua mengalir dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang panjang api yang dia tunjuk ke arah Xiao Yan dari kejauhan. Dia berbicara dengan cara yang menyeramkan, "Jangan gunakan nada teguran seperti ini untuk berbicara dengan saya. Saya tidak menyesal sedikit pun atas apa yang saya lakukan saat itu. Satu-satunya hal yang membuatku menyesal adalah aku masih gagal mendapatkan Flame Mantra pada akhirnya. Namun, itu tidak masalah lagi karena Anda sudah datang untuk menyerahkannya kepada saya." Petik 2. Kamu memang seekor binatang, Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya berhenti berbicara omong kosong apapun kepada hewan ini yang dibutakan oleh Flame Mantra. Cahaya perak cerah muncul di bawah kakinya sebelum suara gemuruh samar bergema di langit. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat guntur terdengar. Sebuah bayangan, ya, tidak disangka bahwa Anda memang menjadi lebih kuat selama 2 tahun ini. Sekarang, Anda dapat mencapai tahap ini tanpa menggunakan kekuatan orang tua itu. Namun, menurutmu apakah ini ada gunanya melawanku? Han Feng tertawa dingin saat melihat sosok Xiao Yan tetap di udara. Sayap api biru tua di punggungnya mengepak sedikit saat tubuhnya mundur beberapa meter dengan cara meluncur. Sosok hitam tiba-tiba muncul di depannya tepat saat tubuhnya bergerak. Penguasa berat yang sangat besar membawa tekanan yang menakutkan dan suara angin yang merobek saat itu dengan keras dan keras menebas. Sosok itu berputar sedikit karena membentuk postur yang agak aneh sementara penguasa berat itu bergerak di sepanjang bagian depan Han Feng saat itu meretas. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Han Feng di bawah perlindungan si Heart Flame. Junior, meskipun kekuatanmu saat ini meningkat pesat, jumlah pertarungan yang dialami senior ini melebihi jumlah makanan yang kamu makan. Han Feng menghindari serangan Xiao Yan dan tersenyum dingin. Lengannya bergetar tiba-tiba, dan pedang panjang api di tangannya menarik busur yang sangat ganas yang melewati penguasa berat dan menembus dada Xiao Yan. Dentang, ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi serangan ganas oleh Han Feng ini. Dia memutar pergelangan tangannya sedikit, dan penguasa yang berat itu dengan cepat berputar dan terbang kembali. Akhirnya, itu bertindak seperti perisai yang diblokir di depan Xiao Yan, sepenuhnya membelanya dari pedang api. Petik 2. Reaksi lincah Xiao Yan ini menyebabkan Han Feng mengangkat alisnya karena terkejut. Lengannya segera bergetar, dan pedang panjang api di tangannya segera terbagi menjadi tak terhitung jumlahnya. Banyak bayangan belakang semuanya bergantian antara menjadi nyata dan ilusi saat mereka membawa angin panas yang melesat ke segala arah, benar-benar membungkus seluruh Xiao Yan. Serangan itu tajam dan ganas. Xiao Yan tidak panik menghadapi serangan tajam Han Feng ini. Meskipun dia baru saja kehilangan dukungan dari kekuatan Yao Lao, kekuatan aslinya tidak lagi lebih lemah dari dia yang telah meminjam kekuatan Yao Lao saat itu. Apalagi, kekuatan itu sepenuhnya miliknya sekarang. Oleh karena itu, sangat halus untuk dikendalikan. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan saat dia menggunakan gerakan kaki yang aneh. Tubuhnya bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan cara yang aneh saat dia menghindari semua bayangan pedang yang datang dari segala arah.
Penguasa beratnya kadang-kadang melambai dan benar-benar menghalangi beberapa cahaya. Percikan api yang dipancarkannya menerangi wajah muda yang terlihat sangat tenang. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti saat berkedip. Cahaya menjadi sangat terang pada saat ini saat teriakan pelan keluar dari tenggorokannya. Segera, penguasa berat di tangannya membawa api hijau tua saat itu menembus ke depan. Segera, itu membentuk apa yang tampak seperti bayangan pedang yang nyata, namun ilusi di tengah banyak bayangan di langit. Dentang, suara yang jelas perlahan bergema saat sosok pedang yang memenuhi langit tiba-tiba menghilang. Hanya pedang panjang api yang bertabrakan dengan penguasa berat. Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah saat dia merasakan kekuatan liar dan kekerasan yang melonjak dari ujung pedang. Doki yang kuat melonjak keluar dari setiap bagian tubuhnya sebelum mengikuti nadinya dan dengan cepat mengalir ke tangannya. Lengan Xiaoyan diam-diam menjadi sedikit lebih kuat dengan gelombang doki yang kuat ini. Lengan Xiaoyan tiba-tiba gemetar. Kekuatan ledakan melonjak keluar dari penguasa Suan berat sebelum dibebankan ke bagian dalam pedang panjang api dengan cara yang ditaati. Bang! Kekuatan dituangkan dengan cara yang sombong. Orang bisa melihat bahwa pedang panjang api yang telah diaglomerasi dari si Heart Flame mulai menunjukkan jejak garis retak. Ekspresi Han Feng sedikit tenggelam ketika dia melihat perubahan ini, jadi dia dengan cepat melepaskan gagang pedang panjang itu. Ketika tangannya meninggalkan gagang pedang, pedang itu segera meledak dengan suara yang jelas setelah kehilangan dukungan energinya. Api surgawi, orang ini sedikit aneh. Kilatan dengan cepat berkedip di mata Han Feng saat pedang api itu meledak. Ketika kekuatan pihak lain menyerbu pedang api sebelumnya, dia jelas merasakan bahwa api surgawi pihak lain adalah membelah api hati laut. Setelah mendapatkan keuntungan dengan serangannya, Xiaoyan berhenti ragu-ragu. Tangannya menghantam gagang penguasa, dan penguasa Suan berat segera dibungkus oleh api hijau giok. Itu menjadi seperti sambaran petir hijau tua saat menyambar ke arah Han Feng yang ada di dekatnya. Bahkan dengan kecepatan Han Feng, dia kesulitan mengelak pada jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa membungkus tangannya dengan si Heart Flame dan membantingnya dengan keras ke penguasa yang berat. Dentang, suara logam yang jernih segera keluar saat tangannya menghantam penguasa yang berat itu. Kekuatan melonjak dengan liar sebelum mengirim penguasa berat itu terbang menjauh. Namun, saat tangan Han Feng bersentuhan dengan penguasa berat itu, nyala api hijau tua itu seperti cairan lengket yang dengan cepat menempel di tangannya. Saat dibakar oleh api hijau, si Heart Flame itu sebenarnya mulai menjadi lebih tipis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Beberapa kegelisahan akhirnya naik dalam hati Han Feng saat dia menyaksikan si Heart Flame yang semakin tipis. Dari kontak sedekat itu, dia sudah bisa yakin bahwa api surgawi yang digunakan Xiaoyan kali ini pasti bukan api inti teratai hijau. Sejak saat itu, doki yang melonjak tiba-tiba meludah dari tangan Han Feng. Setelah kebuntuan, nyala api hijau tua yang menempel di tubuhnya padam. Han Feng langsung mundur. Ekspresinya serius saat dia menatap senyum hangat dari pemuda berjubah hitam itu. Orang ini menjadi lebih asing dan lebih sulit untuk dihadapi setelah tidak bertemu selama 2 tahun. Kejutan melintas di wajah Xiaoyan saat dia melihat bahwa Han Feng tidak menghabiskan banyak usaha untuk melarikan diri dari nyala api hijau tua. Orang ini memang seperti yang dijelaskan Yao Lao. Dia memiliki bakat yang sangat luar biasa baik dalam hal alkimia maupun pelatihan. Meskipun Xiaoyan telah tumbuh jauh lebih kuat selama 2 tahun ini, jelas bahwa kekuatan orang ini telah melonjak cukup banyak. Lagi pula, mungkin memang seperti yang dia katakan. Han Feng saat ini telah menyentuh penghalang elit Dozong. Dia mungkin bisa melangkah ke kelas yang sangat kuat itu suatu hari nanti. Seseorang yang bisa menarik perhatian orang tua itu untuk diterima sebagai siswa memang tidak biasa. Aku meremehkanmu sebelumnya. Han Feng menunduk untuk mempelajari tangannya yang hitam agak hangus. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum dengan lembut menghirup udara.
Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya menatap dengan kejam ke arah Xiao Yan. Dengan senyuman dingin, dia berkata, "Meskipun kekuatanmu telah tumbuh pesat selama 2 tahun ini, aku juga tidak menyia-nyiakannya kali ini." Segel di tangan Han Feng berubah saat suaranya terdengar. Segera, Doqi yang agung melonjak secara eksplosif dari tubuhnya. Kekuatan Doqi ini jauh melebihi puncak elit biasa Do Huang. Itu bahkan mencapai tingkat di mana seseorang sudah masuk ke kelas Do Zong. Kemunculan tiba-tiba Doqi yang begitu kuat menyebabkan medan pertempuran yang kacau tidak jauh menjadi sunyi. Banyak tatapan kaget terlempar. Selain itu, tatapan ini segera menjadi bersemangat ketika berhenti di tubuh Han Feng. Orang ini sebenarnya telah melangkah ke kelas Do Zong ya. Terlepas dari apakah seseorang adalah seorang ahli akademi dalam atau seorang ahli dari wilayah sudut hitam, semua orang merasa hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan rambut acak-acakan Han Feng berhembus sementara aura keagungannya berceceran. Hampir tidak ada orang yang pernah melihat pertarungan Han Feng selama beberapa tahun ini. Karenanya, tidak ada yang tahu bahwa orang ini tanpa sadar telah mencapai tahap ini. Doqi yang mengguncang bumi yang tiba-tiba meletus menyebabkan Suqian serta Gold Silver Brothers menjadi kusam. 3 pasang mata mengikuti sumber letusan Doqi dan menoleh. Masing-masing mata mereka segera dipenuhi dengan emosi yang berbeda. Orang ini benar-benar licik, bahkan kami tidak menyadari bahwa dia telah mencapai tahap itu. The Gold Silver Brothers bertukar pandangan satu sama lain. Ada rasa iri yang tidak disengaja di mata mereka. Keduanya telah berhenti di puncak kelas Do Huang selama hampir 10 tahun, tetapi mereka bahkan tidak maju sedikit pun sejak saat itu. Han Feng, sebaliknya, benar-benar mengungkapkan tanda-tanda melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu kurang dari 5 tahun. Kecepatan seperti itu menyebabkan mereka tanpa sadar merasa iri di hati mereka. Hati Suqian berangsur-angsur tenggelam ketika dia menemukan bahwa sumber Doqi adalah Han Feng. Jika Han Feng benar-benar melangkah setengah kaki ke kelas Do Zong, kekuatan bertarungnya kemungkinan besar akan melonjak beberapa kali. Jika dia menggunakan api surgawi, bahkan Suqian harus mengakui bahwa dia mungkin mengalami kesulitan untuk mengalahkannya, apalagi Xiao Yan. Awalnya, Suqian berharap Xiao Yan bisa menahan Han Feng. Dari kelihatannya situasi saat ini, semuanya mungkin akan gagal. Begitu Han Feng berhasil membebaskan dirinya dan bergabung dengan Gold Silver Brothers, bahkan dia akan dikalahkan. Kalau begitu, Akademi Dalam mungkin benar-benar menderita luka parah dan kematian kali ini. Suqian menghela nafas dengan lembut. Dia segera memaksa dirinya untuk waspada. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapan pada bocah kecil yang sering menciptakan keajaiban itu. Semua kekhawatirannya yang lain tidak akan membantu. Anak kecil, masih bisakah kamu memblokir Han Feng kali ini? Suqian mengalihkan pandangannya, dan bergumam pelan sambil melihat pemuda berjubah hitam yang ekspresinya tidak bisa dilihat. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.